الجلال والإكرام على ما أكملت لنا من دين الإسلام ونصلي ونسلم على نبي الهدى والرحمة المبعوث بالكتاب والحكمة ختم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para jamaah kaum muslimin muslimat, ibu bapak tiang, semeton jarin tiang, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji tentuna barang-barang kepada uli'na tipak dasida Allah subhanahu wa ta'ala. Siwah biang ita berbagai macam rahmatna, karuniana, inayahna serta nikmat-nikmatna, sehingga ya alhamdulillah le malam niki tentunya dengan takdir serta kasih sayang nada sida Allah subhanahu wa ta'ala le saat niki le tempat si mulia niki mau ita malik ta pertemuan sida Allah subhanahu wa ta'ala guna untuk tapada bermuzakarah. Salawat serta salam bareng-bareng kepada haturang tipa junjungan tah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kepada sida Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia berupa nikmat-nikmat si masih tetap atau si masih terus teijanin ita terus tersade ita sida Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ya alhamdulillah di saat niki mau ita pada malik jalanan atau salah satu jalanan perintah dari sida Allah subhanahu wa ta'ala, yang oleh karena sino atas nikmat dari sida Allah subhanahu wa ta'ala sino na bagus-bagus kita pada manfaatan ya, na bagus-bagus kita pada jaga ya, mumpung masih arah atau datang nikmat sino tipa ita. Karena kumbekna, karena ia jarang sekali nikmat sino datang dua kali. Umumnya kebanyakan cuman gak sekali terterima ya. Kadang-kadang munwah lalu sekali. Yang oleh karena sino na bagus-bagus si manfaatan nikmat-nikmat si masih biang ni tasi desida Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama ya sino 5 nikmat si sebutna si baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si tekan kita untuk pada bagus-bagus si pada manfaatan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, igtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramik, wa sihhatika qabla saqamik, wa faragaka qabla saglik, wa ginaka qabla fakrik, wa hayataka qabla mautik. Igtanim khamsan qabla khamsin, jaga si 5 si ndek neman datang si 5 nu ngana nabi pada jaga kesempatan si 5 si ndek neman datang si 5 sinu si ndek kena nabi entah si pertama sinu sababaka qabla haramik, sababaka qabla haramik, jaga masa bajang nu
lagu tua-tua bapak tas paruan deh. Cuma peringatin ini si Nabi minta jaga masa muda sino si dek neman datang waktu tua teh. Bajang teh terjaga si dek neman datang tua nih. Lagu wah mayoritas umum wah tua-tua ibu bapak tiang deh. Sekek dua si bajang-bajang. Nah si umum si kanali itu si kedua misalnya. Si kedua apa? Wasihhatika qabla saqamik. Jaga sehat no si dek neman datang sakit no. Terus si keteluna wa faragaka qabla saglik. Jaga luang waktu entah. Si ndek neman datang sibuk no. Wa ginaka qabla fakrik. Si keempatnya jaga masa kaya sino. Jaga masa lapangna rezeki sino. Si ndek neman temiskinang itu sida-sida Allah. Si ndek neman tesempitang ya si sida Allah subhanahu wa ta'ala. Si kelima yang ada Nabi minta wa hayataka qabla mautik. Nah ini si paling penting. Wa hayataka qabla mautik, jaga hidup nu si ndek neman datang mati nu. Nah lengan si lima si peringetin itu si baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sino ara sopo nikmat era le hadapan desida Allah subhanahu wa taala si pertama kali tentang jawaban. Nah dengan si lima sini arah sopo nikmat si pertama ginta-gintang jawaban le hadapan desida Allah subhanahu wa taala. Ya sini nikmat simbe nikmat sehat. Nah era muntu ambilin dunia nih si pertama le masalah nikmat si tegin tanggung jawaban le hadapan desida Allah. Si pertama le masalah nikmat si negin tanya desida Allah sino tentang sehat nu. Kumbena po ya pertama karena ia paling sering terima selama kepada masih hidup le dunia ni. Coba bandingkan ada ibu bapak tiang sakit wah menahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun lagu masih luwean sehat nu. Setahun 2 tahun tersakit lagu ditilupa itu wah puluhan tahun nasadik tersehat sida Allah. Yang pun ia nikmat si paling sering terima yang pun ia era si pertama kali gintagin tanggung jawaban le hadapan desida Allah le masalah urusan nikmat. Mulai masalah urusan selaku amal perbuatan si pertama kali tegin tanggung jawaban ia sino salat 5 waktu sini sembahyang gawe teh bilang jelo karena kumenan dah ya karena ia pegawaian amal ibadah si kepada gawe si paling seringnya ibadah salat ibadah sembahyang cuma mari sini tengah haji paling sekali seminggu 2 kali seminggu mun sembahyang 5 waktu bilang jelo yang pun ya era pertama tanggung jawab teh. Nah ali masalah urusan nikmat ya nikmat sehat yang boleh karena sino mumpung masih sadik ini sehat sida Allah manfaatan ya sebagus-bagusnya manfaatan enggak sampai kepada lali. Nah ndale masalah 5 nikmat si suruh ni tenjaga isi baginda Nabi sini ndah ara suput nikmat si paling penting nah. Karena ia nikmat si supu sini tau na bergantung selapu nikmat sini. Ya sini syarat nikmat hidup. Nikmat hidup. Ya nikmat si tau na bergantung selapu nikmat. Karena tanpa arak na nikmat hidup di narak kenana sehat no. Tanpa arak na nikmat hidup di narak kenana sugih no. Dek narak kenana dah si lain-lain sino mun dek narak nikmat hidup. Yang pernah sebut ya nikmat si jari raja nikmat sino nikmat kehidupan, nikmat hidup. Pada madada ngaji sifat 20 si jari raja sifatnya sifat hayat. Mun dek narak hayat narak kenana wujud nonda. Wujud luwe apa wujud patong wujud manusia wujud. Lagu narak manfaat na kena kumbena dek hidup. Nah, pun masih lihat nikmat sino nikmat si jadi raja nikmat ya nikmat hidup
Nah, si paling sering daripada syukurin si wajib atau si harus tetap daripada syukurin sino nikmat hidup si masih biang nita si desida Allah Subhanahu wa taala. Yang apa kata pada ulama, jadi akid daripada muda, akid daripada tahun syukurin hidup tali dunia niki ngana maka si awal-awal si perlu daripada tahu sino tahu julu fitrah ita kehidupan si desida Allah Subhanahu wa taala. Mara bahasana tahu julu tujuanna desida Allah Subhanahu wa taala ngidupang ita le dunia nu. Apa fitrah kehidupan si desida Allah? Apa tujuanna kehidupan ita si desida Allah? Angkat pada ulama di sini, setidaknya dua tujuan desida Allah ngarang kita lihat dunia sini. Si pertama, iya sini akik terkenal ya, jelas. Akik terkenal desida Allah. Kuntu kanzan mahfiyan, fa ahbabtu an u'rafa, fa khalaqtul khalqa fa bi'arafuni. Lihat hadisku di sini. Ini tujuan pertama desida Allah ngarang kita lihat dunia ini, akik terkenal ya. Nah, lagu le kisaran bahas tersebut sini si kedua. Tujuan desida Allah ngarang kita si kedua sino semata-mata ake kepada ngabdiang diri tipa desida Allah. Merabasan dengan layak sino temanjakan diri tipa desida Allah. Karena itu sini mula panjang dan desida Allah. Yang pun tujuan si kedua sini si bilang jelo tegawe sebenarnya si umum. Baik untuk dengan khawas maupun untuk dengan awam ini masalah ibadah. Yang pernah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiada aku menciptakan jin dan manusia melainkan illa liya'budun, melainkan untuk mengabdikan dirinya kepadaku. Melainkan untuk pengabdian diri. Semata-mata itu terciptaan sida-sida Allah sini untuk kepada ngabdian diri tertipa desida Allah. Dengan kata lain untuk kepada beribadah tipa desida Allah. Jadi intinya itu kehidupan sida Allah semata-mata untuk ibadah. Yang pun hidup di sini seolah-olah itu nanggung utang, itu berutang. Karena pun hidupan sida arak sebab arak tujuannya desida Allah. Tujuannya pun diciptakan kita sembah ya beribadah tipa ya. Yang punya tebusan dengan hidup, yang punya tebus diri teh. Kita berutang, kita nggak ada yang diri teh sini. Tipa saya tipa desida Allah. Yang punya hidup teh sini perlu harus kepada tebus. Yang punya menang tebusan dengan hidup sino ibadah. Yang punya siksa desida Allah, punya azab kita karena di tebau nebus hidup teh. Insya Allah muntah beribadah. Karena ini berada kita kan makhluk-makhluk selain. Mun makhluk selain cuma tercipta sida Allah mati sekali. Tuli angruhna selesai. Lagu mun itu ara masih pertanggung jawaban. Yang pun tahu tak hidup di dunia beda kecuali akhirat. Yang pun dunia sini darul amal. Dunia sini balik tahu tak pada begawian. Di nara hasil di dunia di sini. Tahu tak beramal. Jadi demi pahala tene balasan nikmat beninara. Karena dunia sini darul amal. Wal akhiratu darul jaza. Sedangkan akhirat sini balik atau tempat pembalasan. Yang pun selalu ngadu ibarat dengan layak. Nah, di dunia sini ibarat itu pada betalatan kan. Jemaah subhanahu petadait hasil panen no. Muna bagus kita melihara talatan tab insyaallah bagus hasil panen no. Nganapun masih muna bagus kita jaga pegawean hidup tali dunia sini insyaallah bagus era balasan si kepada dait. Bahkan kepada hidup di dunia sini di narak hak ta tipa desida Allah. Si arak hak desida Allah tipa ita. Di dunia dia nara hakta gemerotes di sini nara. Karena itu tercipta di sini Allah dia hak lah kita. Sehingga apa kena baginda Nabi SAW bersabda, haqqallahi 'alal ibadi
ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Jadi hak desida Allah tipak selapu hamba sino nesembah desida Allah na beribadah tipak desida Allah. Oh, berarti hidup telia dunia cuman iten jalan yang hak desida Allah yang pun jadi kewajiban dah ita. Hak desida Allah tersembah ta ibadahin. Jadi kewajiban dah ita untuk kepada beribadah. Sehingga apa kata baginda Nabi? Wa haqqal ibadi 'ala Allah, dan hak hamba tipak desida Allah. Sini lagu sini maksudnya li akhirat. Li akhirat baru narak hak dah. Yang pernah wa haqqal ibadi 'ala Allah ay yu'azzibu man la yusyriku bihi syai'. Dan hak hamba tipak desida Allah sino maka dik negin azab ya sida Allah. Dik negin siksa ya pada bahasan. Berarti ini untuk li akhirat. Berarti hak desida Allah jadi kewajiban untuk daripada penuhin. Hak ta dek jadi kewajiban desida Allah menuhinnya. Lagu yakin wah innaka la tukhliful mi'ad. Desida Allah sino dek girang ingkar janji. Ita girang ingkar janji. Insyaallah be hamba nasi taat di dunia bagus balasan nikmat surga tersadik sudah sida Allah. Be hamba nasi dek taat insyaallah balasan sangat durjana masuk siksa neraka ada sida Allah subhanahu wa ta'ala. Wah jual jalurna lagu ada kalana hamba nasi maksiat temang ni surga sida Allah, hamba nasi taat temang ni neraka sida Allah, dia ingkar janji masih sida Allah. Ada sifat jais narana. Lagu kan innaka la tukhliful mi'ad. Wah janji ini itu sida Allah be hamba nasi takwa baginda balas dengan balasan surga nada sida Allah subhanahu wa ta'ala. Yang boleh karena sino fitrah terjaga, fitrah hidup no semata-mata untuk kepada beribadah. Kepada beribadah sino berarti kita tunduk patuh jalanan perintah-perintah nada sida Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa tuh jalanan perintah desida Allah? Ina wah semata-mata tanda takwanta tipak desida Allah. I'mal bi faraidillah takun atakun nas kat baginda Nabi. Gawe julu pelihara julu si perdu-perdu sino kana binta. Maka wah sida jadi dengan bertakwa li antara manusia sin. Arti si pertama ketundukan si kewajiban-kewajiban ta. Karena muntah mau mencapai derajat ketakwaan berarti wah kita dekatkan kepada sida Allah. Ini jalan utama akhir terdekatkan kepada sida Allah. Muntuah dekat tetap datang rahmatna tipa ita. Yang dalam artian logohna takwa sino takut. Takut, namun tak bayangan takut pada makhluk. Mun takut tipa makhluk, takut tipa manusia, ndik tebani bedait jawa inta ya. Namun takut pada sida Allah sida sebaliknya. Terdeketin nih dengan cara taatin perintah-perintahnya. Taat jalanan perintah-perintahnya desida Allah subhanahu wa ta'ala. Namun terjalanan perintah desida Allah yang pun disebut ya ibadah. Intinya selapu ibadah-ibadah si pada gawe sino semata-mata akik tersemakin mendekat tipa desida Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mun nyebut ibadah tentunya ibadah si paling utama. Karena ibadah sino telu luwehna. Ada sino arana ibadah mahdoh. Ada ibadah mahdoh kamilah. Ada arana ibadah ghairu mahdoh. Nah si paling utama sini ibadah mahdoh. Si langsung menyangkut hubungan kepada sida Allah. Enggak seke-seke na ibadah mahdoh. Salat atau sembahyang. Salat atau sembahyang. Mangkat pelungguh. Padanan deh. Nang salat masih secara kaifiat tata carana ya takbir salam. Dan sembahyang masih takbir salam. Lagu mun bicara le masalah ilmu daleman sembahyang deh. Karena mun nyebut salat berarti pujian wasino. Mun ngenang sembahyang berarti tenyembah tahapan thariqah haranan deh. Karena masih dua tono sembah kanca si nyembah. Lagu lun bahas masalah ketu deh. Cuma le segi bahasa doang sih.
sembahyang ya salat, salat ya sembahyang. Berarti ndak masalah hang sini. Arak si dengan ang sembahyang kanggo mas. Arak si dengan ang salat sah kanggo doang. Lagu ndak kajuman deh nang salat nang bersyarat lapu dengan paham. Nah intinya enggak ibadah mahdoh si pertama sino enggak seke-seke. Nah ini paling utamanya ibadah salat, ibadah sembahyang. Nah, karena ibadah sembahyang sini paling utamanya. Berarti selama tenggawe ibadah salat dengan awal takbir sampai salam selama sino kita berdekatan dengan besida Allah. Di waktu takbir kita dekat kanca nenek nu sampai lek waktu salam kita dekat kanca nenek nu. Intinya selama lek dalam sembahyang sino kita berdekatan kanca besida Allah. Yang punang as-salatin nurin sembahyang nu cahaya rahmatnya terus turun di paita. Nah lagu lek dalam sembahyang sino ara tono saat-saat ara tono waktu-waktu ita sino sangat dekat dengan Tuhan ta. Ya, waktu pirang sino. Waktu simbe atau dalam sembahyang waktu atau saat tempat tau sangat dekat dengan besida Allah. Sebutnya si para ulama waktu sino ada dua tahu nah. Di dalam sembahyang tau sangat dekat kan jadi besida Allah. Si pertama wah umum wah masyhur kepada tau li waktu kepada sujud. Jelas bener. Lagu si kedua li waktu terdekat nak jadi besida Allah di dalam sembahyang tasino li waktu kepada berdiri li dalam salat. Li waktu tembutang. Nah, jadi mesti dengan waktu sembahyang atau waktu sujud atau terdekat sah masih bagus. Isi dengan dua hadis masih. Nah, li waktu berdiri atau sangat dekat nak Tuhan sah masih kanggo. Intinya li dua tempat sini saat-saat si paling utamanya li dalam sembahyang. Si pertama misalnya waktu sujud. Yang pernah berbeda pada ulama. Sebagian ulama ngenang di antara dua tempat sini sujud kanca berdiri besi lebih utama. Sebagian ulama ngenang lebih utamayan sujud daripada berdiri. Sebagian ulama termasuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ngenang berdiri lebih utama. Ada sebagian ngenang sujud lebih utama daripada berdiri. Sebagiannya ngenang butang lebih utama daripada sujud. Nah, sebagian ulama sing ngenang waktu sujud tempat saat paling utamanya. Bahkan lebih utama daripada berdiri berdasarkan yang bet hadis masih sip. Hadis dengan riwayat Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aksirud du'a. Pada bahasa saat-saat seorang hamba sinu sangat dekat dengan Tuhannya li waktu sedang sujud. Li waktu sujud. Benar dah hadis ini. Berarti waktu sujud sinu tenya saat sangat dekat dengan besida Allah. Maka pada periri sujud jaga adapter dengan cara kena kepiat tata cara kepada sujud. Ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam terperintah sida-sida Allah sujud le pitu anggota. Perhatian pitu anggota ini si wajib. Si pertama sino dua jari nayana. Si paling sempurna 10 jari nayana. Terus dua keketutna. Kanca dua telapak tanganna terus semangat. Nah, sedangkan isyarah hangna sini ini sunat kesempurnaannya kata Imam Syafi'i lagu mulai mazhab Hambali wajib mana? Nah, tak ikhtilaf nak dia deh. Mun Imam Hambali wajib ini. Sekik wah sini ngana. Lagu mun Imam Syafi'i sini si wajib ini sunat sebagai kesempurnaan. Yang boleh data cara pada sujud sino ndak narak tetekan lebih lengan si lain. Ndak tetekan nalu ya, ndak teringanang ya. Sujud lepas wah ngombe melena, ngombe berat otak terlepas wah ya. Ngombe berat ima, berat ketutan ndak paksa ya. Lepas wah ngombe beratna masing-masing. Jadi ndek narak si lebih bertekan lengan si lain. Karena ingat anggota sujud tasino haram tersentuh si api neraka.
Pada mara anggota wudu ta haram masih sentuh si api neraka. Yang pun sehingga dengan si maaf di bagus si besok sampai bawa telapak nena, kadang-kadang no tumit-tumitna kena si api neraka nona. Karena dia kena si wudu na. Nah pun masih sujud. No dengan sujud yang benar, sino anggota sujud ta haram tersentuh ya si api neraka. Ingat kata terakhir dengan hadis Nabi ketika sujud. Karena saat ini terdekat dengan Rasulullah Allah, fa'aksirud doa. Maka tono perbanyak doa. Luwe-luwe si baca doa lek waktu entah pada sujud. Nah, ibu bapak tiang biasa kis baca doa lek waktu sujud. Paling baca tasbih doang deh. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ini doang salah sama roh telu kali deh. Dan niaran doa sih. Pembacaan tasbih sujud. Karena saat ini waktu tersujud saat mustajab dah doa tatono. Yang pernah Nabi ente kena wa'aksirud doa. Maka perbanyak doa tono. Yang mau baca doa terluwe doa dengan hadis Nabi ente. Suhan tembaca tasbih sujud, suruh tembaca doa, misalnya dengan sahabat Sayyidina Ali sinu. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Belum deh. Harap dengan riwayat Imam At-Tirmizi, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Nah, kita kan cuman subhana rabbiyal a'la doang deh. Ini tasbih sujud. Lagu mundek terkuasa misalnya lagi baca ya, lek tiap sujud ta mana-mana lek sujud terakhir tiap-tiap salat ta ndak lupa berdoa. Yang po biasa maaf mun gurun tesik nengke misalnya deh tuan guru Zamharir misalnya kakak tiang gurun tiang mun dan juga saya sembahyang pada jadwal nete biasa sujud terakhir suyane sujud. Yang baca doa, baca subhana rabbil a'la 3 kali, terus baca doa. Bem-bemelende silahkan. Lagu ndara sopo doa suruh itu ijma ulama. Termasuk ulama zahiri mutakhirin atau ulama sama tuan Wahabi sinengke-nengke misalnya. Mantan mufti Mekah Syekh Abdul Basim suruh nanda hitam baca ini. Termasuk ulama itu juga milu dah ya Syekh Abdul Bas bilang ini terbaik terbaca lek tiap sujud terakhir tiap solat. Suhan tembaca tasbih sujud. Suruh ini tembaca telu perkara si sangat penting bagi kita. Apa sih no si pertama tengendeng tono le saat tersujud tino ngendeng tipa desida Allah ake netutup usianta tendait akhir kehidupan si husnul khotimah. Hasil akhir si bagus. Si kedua sudah tengendeng isino tengendeng lek desida Allah, berdoa tipa desida Allah, akik nesade itu kesempatan taubatan nasuha julu si ndek man temati. Taubat sedek man mati berarti. Si keteluna tengendeng lek desida Allah, akik tetepang atenta. Akik tebau istiqomah lek dalam ketaatan. Angka si selesai sino lek sujud terakhir suhan dan baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali tersabar sekali deh berdoa atau langsung terbaca Allahumma inni as'aluka bi husnal khatimah Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut Allahumma ya mukallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Nah, ini cukup tendeng sini. Wah, mencakup selapuna wah. Tengendeng akik temu ndait akhir kehidupan si husnul khotimah si bagus. Si kedua tengendeng rezeki. Nah, lagu ibu-ibu tiang mau nengendeng rezeki apa lihat pikiranna. Ya Allah, sadik kerja rezeki kepeng wandeh. Hal nikmat kode sinan deh.
Nikmat kode siaran materi memang ia doang si ngelaliang itu sini. Karena ia nikmat kasbi, nikmat si buik. Karena petan teh yang putar mau buik, peta malah itu tutu. Lagu luwe itu lupa nikmat wahbi si wah jadi modal ta hidup di dunia ni. Misalnya ndak na hidup doang, lengkapnya dua iman ta. Lengkapnya telingan ta, arak na akal ta, dua mata ta, maaf pemelang ta mata sini. Di nara ajina sini. Ini jadi modal teh sebenarnya. Lagu ba selapu teh tiang dah mesin deh. Tiang dah buik kepeng peda malik. Aya nikmat kasbi, nikmat sekali pakai doang, belanja buik peda ya malik. Karena agama nyuruh tepan tasyiru fil ardi wabtaghi mim fadlillah. Ingat agama Rasulullah sinu sangat benci, sangat dina senang li pemalas-pemalas dunia nu. Suruh itu pada merdeka si Nabi entah. Karena lebih muliayan si besadik daripada si tesadik. Lagu beda menani ibu-ibu no. Atau bapak-bapak no, tesadik atau nyadik. Sadik doang deh. Nah, yang pun denara, munara maaf deh, munara bantu-bantuan kepelengan detu darak sugih deh. Nah, miskin doang selapu. Karena lapu teh sembuh Tuhan ya. Menolak contohnya maksudnya lek dalam hal sini suruh kita bekerja keras untuk dunia. Kesalah dengan zuhud ninggalan dunia keliru. Kekeliruan dan zuhud sini seimbang dengan zuhud. Mau kita harta benda syukurin ya. Ndak kekep yang dah luwe sumpah pakaian robek kadun dan dia bersyukur berarti. Syukurin. Kan Imam Maliki sini indah-indah pakaian kena sugih. Nanti tegur si tokoh tasawuf kan si zuhud kadang udah pakaian ndek ku jadi hamba si bersyukur ketipak da sida Allah kan. Kayak tapi yang sugih ba si mewahan sepakaian deh. Lamun nabi yang itu si bagus intina. Intina sino na seimbang dunia kanca akhirat. Ndak mentang-mentang lu nita bertasyawuf dengan sugih sekedi celak ta. Bahkan dengan ngadu dunia celak ta balah ita lebih rakus di dunia. Pada jelas apa kata Nabi enta la tasubbud dunya. Ndak celak aluk dunia no dan Nabi enta. La tasubbud dunya fal ni'mal matiyatu lil mu'min. Karena sebaik-baik kendaraan sini dunia. Bau sida nang alam barjah dia hidup di dunia dulu. Dunia dulu ampun tebuan nang alam kubur no, belum putrang akhirat. Lek dunia tok tabau pada berlomba-lomba gawe kebagusan. Lek dunia sini tok tabau pada meriri diri ta lengan apa si kurang bagus tipak si lebih bagus. Selapuna dunia. Maksudnya si celakna sino si lale gara-gara dunia na kana. Bukan berarti dengan sugih celakna ndek. Bahkan si pertama tama surga lebih dulu dengan para alim ulama, lebih dulu dengan haji-haji mabrur, lebih dulu dengan mati syahid, ya dengan sugih. Duluan dengan sugih tama surga dia si telu sini. Karena ada si Imam Bukhari sini berebut si telu sini. Karena kan dengan sugih si dermawan bigair hisab. Dia tulak terhisab, langsung melecat di pak lawan julu lawang surga. Haji mabrur langsung lejurun surga, mati syahid langsung lejurun surga doang. Para alim si amanah yang bigair hisab masih melecat di pak jurun lawang surga. Dengan repot terhisab, ia wah lejurun lawang surga tahu. Simpati itu berebut, lebih julu tama surga. Sehingga ta'adilin sida Allah utus malaikat Jibril suhan ta'adilin sino sebenarnya para alim ulama dulu kita masuk surga karena adabnya. Pada bahasa ampuk ku bau nyampe alik masjid sino, ampuk ku bau berdakwah gara-gara dermawan dengan si kaya-kaya no. Nah, milih berdiri masjid yang mendarat dengan sida bede kepeng. No, karena yarak dia dermawan pun berdiri alhamdulillah. Maka di selamanya memang penghuni surga sino kebanyakan umat-umat Nabi si miskin-miskin. Lagu si lebih dulu tama surga dengan si sugih. Sebenarnya le agama sino di nara istilah dengan sugih sombong. Si ara sugih kikir. Mun si sombong no le dengan miskin. Dia nuah hadis dengan sugih sombong, dengan miskin sombong. No, kenapa dengan sugih sombong, si miskin sombong. Mun dengan sugih penyakit pelit. Nah, gue si ibu tiang semontong deh.
si sugih insyaallah dermawan buktina masjid wah berubah bagus alhamdulillah. Apa sih wah diimpakal masjid sini balasna banallahu fil jannah. Bangunannya si daerah sida Allah istana dalam surga. Bagi dengan meskipun sumbangan dia cuma sebeli kesebun kedit. Beli kesebun kedit tu beli tetap terbangunang istana ada dalam surga sino si desida Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya karena ijabah doa-doa itu kembali tiap pembahasan lek masalah sujud angka di saat sini perbanyak doa deh. Nah ini menurut sebagian ulama. Sebagian ulama ia lebih utama daripada berdiri. Lalu menurut sebagian ulama termasuk Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala lebih utamayan mbuteng waktu sholat lo daripada sujud. Lebih utamayan berdiri daripada sujud. Alasannya apa? Arah hadis masih Muslim. Si utara Imam Syafi'i dia kan afdalus sholati tulul kunut nah hadis Nabi. Abdulus sholati tulul kunut abdul sembahyang sino si suem buteng dah. Dia ke suem buteng lagu sembele-bele lo kenano. Maksudnya apa? Karena le dalam kelakuan sembahyang sino si paling suwe le waktu untuk berdiri doang. Si pertama si Imam Syafi'i karena zikir berdiri membaca Al-Qur'an. Zikir sujud membaca tasbih. Sedangkan Al-Quran lebih utama daripada bacaan tasbih. Lebih utamayan membaca Al-Quran daripada tasbih kata Imam Syafi'i. Bahkan bacaan oleh waktu berdiri lebih lebih lama daripada waktu sujud. Suwean tembutang sembahyang daripada waktu sujud. Suwean tembutang. Suwean pun alasan Syafi'i kan besi lebih suwe, ino lebih utama. Nah bakal waktu untuk pada berdiri dalam sholat sino, tono waktu tawaddu'ang diri teh. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah dengan cara merendahkan diri kepada Allah. Bakal waktu untuk pada butang dalam sembahyang sino ketika seorang hamba sino berdiri waktu sholatnya fa innaha yunaji rabbah. Maka saat sino saatnya berbisik-bisik dengan Tuhan. Nah, lihat waktu sujud terdekat dengan Tuhan perbanyak doa, lihat waktu berdiri saat sino saling CP, saling PC kan jadi sudah Allah. Muntah pada saling bisik barang batur kan suruh teh bejulu keteang telingampe julu berarti kan berdekatan itu nah anulah ibadah isyarah berbisik kan jadi sida Allah berarti sangat dekat kita ya pun ketika seorang hamba sino berdiri waktu sholat fa innaha yunaji rabbah maka saat sino saatnya berbisik-bisik dengan Tuhan yang oleh karena sino le waktu pada buteng le dalam sembahyang tesino terjaga adab benar-benar cara pada berdiri le waktu sholat akhirnya sempurna berdiri entah si pertama si sering itu pada ngelaliang di sino si pertama terjaga dengan bawah kan atas doang perhatian kan pada mara duduk tahiyat si jarang temerhatian dulu ima. Nah, kuah terbahas le arak ngene macam. Si perhatian tu petokol doang, ibtiros tawarruk doang. Lagu jarang perhatian iman. Nah ngono pula waktu butang berdiri dalam solat, si pertama terjaga naik no. Hele itu le mazhab Syafi'i itu sangat terkenang itu. Si terjaga apa? Jarak naik kiri kencana kanan teh. Le mazhab Syafi'i wajib terperkira yang sejengkal bagi bapak-bapak bagi dengan mama wajib jarak naik kiri nak kencana kanan wajib na sejengkal secara tegas Imam Syafi'i nyebut dalam kitab Al-Muhazzab sino muna kurang sejengkal batal lebih sejengkal batal kecuali ada ilat kecuali alat sebab nah mungkin karena bapak-bapak tiang wah terlalu tua rematik wah gerger naiknya sandena bau jarak ang sejengkang habis kemampuan atau lek waktu entah pada berjamaah jadi makmum sangat padat jamaah sop sino
sehingga sesuai oleh keadaan. Ndak paksa diri sejengkal lun be terganggu makmum atau makmum si lain. Apa ilat ara sebab jur. Lagu kemudian memungkinkan bau itagin mia sejengkal harus nepia sejengkal jarak ne kiri kencan ne kananna le waktu na berdiri dalam salat. Ini mazhab Syafi'i. Mulai ibu-ibu tiang baitna mazhab Hanafi cukup le ibu-ibu no jarain masinaina sekurang-kurang 4 jari. Ndak na bersentuh kurang bagus si ibu ini 4 jari antara ne kanan kanca ne kirina. Beda yangna si Imam Syafi'i, Imam Hanafi, mama maupun nina tetap jarakna 4 jari. Ne kiri kanca ne kanan mazhab Hanafi sini. Mulai Syafi'i je jarak mama harus jengkal, mun sinina 4 jari jarak ne kiri kanca ne kanan. Nah ini jarang temerhatian ya. Nah terus yang kedua na lengan tayak kadang atas pandangan penglihatan telik waktu enta berdiri wajib atau harus menghadap ke tempat sujud baik demang diri maupun temeleng mereka dunia pedam atau meleng karena Allahu Akbar meleng Allahu Akbar pedemang di indah. Tiang sebut dengan ini detail yang gurun tes si dua dang berbeda ini lagu neket yang nengahin doang. Gurun tiang gurun tepada al-maghfurullah almarhum Tuan Guru Haji Ahmad Lutfi Abdul Manan kakan tiang. Yang nyuruh kita apa? Makruh pedam harus meleng. Gurun tanengka kakan tiang Tuan Guru Jamharir pedam suruh ni sida. Simbe bait ini. Di narak salah dedua nak kena mantian nengahin ya memang pun nang makruh lai almarhum munda bau kena ni deh munda gurun tenang ke pedang lebih utama mulai malayang lebih utama maksudnya gurun tesinang ke sino munda khawatir kena malayang non de da bau khusyuk bagusan de pedang lagu malayang sino bau sida khusyuk makruh de pedang. Nah, bau sudah husuk melayang makruh dah pedam. Lagu melayang sudah terganggu husuk dah lebih bagusan dah pedemang diri. Paham deh? Artinya dia tidak salah yang kita lihat keadaan tekan. Karena almarhum kan biasa dalam ini dah jadi melayang wah. Makruh dah pedam. Munangka kan luwe bertingkat-tingkat jadi pedam juluk terganggu husuk dah. Ada dua anak keadaan deh. Maka baik melayang maupun pedam tetap penglihatan pandangan sino menghadap tempat sujud. Dana Allahu Akbar atas liun teh lun samperna penggita teh jero kiamat sino sida Allah buta sida laun. Jangankan nandang atas ketuk-ketik penggitana haram kata jemaah ulama. Bahkan apa kan hadis Nabi dalam kitab Irsyadul Ibad sino saya waktu berdiri ketuk-ketik penggitana pal tapata raddallahu alaihi salatahu maka ada sida Allah dia negin terima pahala sembahyangna sia-sia nah Allah Akbar lapukna liun teh pal tapata raddallahu alaihi salatah maka ada sida Allah dia negin terima pahala salatna ka sia-sia deh angka Allahu Akbar harus penggita teh menghadap ke tempat sujud. Nah si keteluna kita dalam berdiri sini bersedekap ngulu bersedekap deh ndak tengenang ijma ulama ngenang sunat jumhur ulama ngenang sunat ta bersedekap karena ndekna selapu ulama bersedekap karena ndek ndah man jumhur ulama ngenang sunat ta bersedekap karena ada sebagian ngenang makruh. Telu Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali menang sunat bersedekap. Seke imam mazhab Maliki makruh bersedekap. Sehingga mazhab Maliki sino Allahu Akbar ngenowah luar biasa. Dan ulang deh. Sang ada bapak bahaji layak ada kedip sida le Mekah ngano. Allahu Akbar ngano. Diulang ngene ngeno ya. Maliki.
Mun Syafi'i, Hanafi, Hambali bersedekap sunat. Yang pun dia menang ijma ulama. Karena ada sebagian ulama Imam Maliki menang dia ulah bersedekap. Nasi bersedekap sini tau ihtilafna be tau tengulu iman ta. Allahu akbar be tau na. Karena macam-macam tau na. Nah, kita tahu asalnya. Mun mazhab Hanafi tau nengolo iman Allahu akbar le bawa pusatna. Allahu akbar. Bawa pusat. Ni Hanafi epi kelambi. Epi cara. Mun Imam Syafi'i Allahu akbar le atas pusat le bawa dada. Ingat atas pusat bawa dada. Syafi'i. Mun Hambali dua kaulna, dua pendapatna. Sebagian pendapatna ngenang le bawa pusat ngikut Hanafi. Sebagian kaulna ngenang le atas pusat ngikut Syafi'i. Ini Hambali. Mun sebeton ta Wahabi le atas dada. Oh, beda deh. Dia tiang ngenang mazhab kan paham baru-baru dengan. Karena Muhammad bin Abdul Wahab baru-baru dia termasuk ulama salaf. Maka aneh. Ngikut ulama salaf lagu tentang ulama salaf. Kayak Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, salaf ulama salaf sini. Lagu dia ikutin cara. Hanafi le bawa pusat, Syafi'i le atas pusat bawa dada, Hambali bait daduana. Mun sebeton ta Wahabi le atas dada. Nah, ini pertanyaan deh. Lagu ya sunat, dia sampai batalang deh. Lagu enggak gara-gara sampai sunat dolalahang nah itu. Kalau Allah Akbar ne sunnah nah. Ayolah. Bangku ini. Berarti mazhab Hanafi salah. Apalagi Maliki sing din ulak bersedekap salah. Syafi'i salah, Hambali salah. Wahabi doang sih kena. Semeton doang sih kena kan ulah atas. Padahal kita lihat zaman tenang kan kita pinter baca hadis. Dek tabau himpun ulangkum kitab hadis. Mun imam si empat sini berdua ya kitab hadis masing-masing. Misal Imam Hanafi lihat zamanna Imam Hanafi sino luwe terjadi pemalsuan hadis. Sehingga karena hati-hati Imam Maliki sampai 500.000 hadis telang lek zaman hilang 500.000 hadis hilang karena lek zaman sino luwe terjadi pemalsuan hadis. Lagu berdua ya musnad Imam Hanafi hadis sahih. Imam Maliki berdua ya hadis ya sino kitab hadis pertama kali di Manara kitab Sahih Bukhari di Manara. Kitab Sahih Muslim di Manara. Musnad Imam At-Tirmizi di Manara. Musnad Imam Abu Daud di Manara. Musnad Imam Tabrani, Al-Bihaqi, Al-Bazzar di Manara masa sini. Karena Imam Abu Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah setelah Imam Syafi'i tonara. Tak hidup. Sehingga kitab hadis si pertama kali sino kitab hadis Imam Maliki terkenal dengan sebutan kitab hadis Al-Muwatta asli Madinah. No ya asli Madinah ya. Saran Imam Maliki sini gurunya masih Imam Syafi'i. Asli ya ulama Madinah. Lagu tarawih 3 rakaat na tarawih 36 rakaat. Yang mazhab Maliki lebih belian dengan itu kan enggak 20 nih. 20 telu kanca witir. Mun ieu tarawih itu 36 rakaat. Alasannya apa? Karena ini amalan dengan Madinah. Mun Syafi'i 20 karena ini amalan dengan Mekah. Beda-beda. Wahabinya kebelangan kan Madinah padahal deh. Karena beda. Nah, kalau Imam Maliki sini masih ahli hadis. Lagu diulah bersedekap. Allahu Akbar ngono ya. Maliki.
Imam Syafi'i berdua musnad hadis Imam Syafi'i sampai ratusan ribu. Sahih doang. Imam Hambali berdua yang musnad Ahmad Hambal. Bahkan Imam Hambali sini keistimewaan oleh hadis sampai nara sampai zaman tenang kemari Imam Hambali si apal luar otaknya sejuta hadis. Sejuta hadis luar otaknya Imam Hambali lengkap kanca sanadna. Mun kita kan baca hadis apa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah enggak sekek sebut sanad. Mun Hambali lengkap sanadna sampai sejuta hadis. Mun kita nengke kan cekat baca hadis doang deh. Coba sebut kitab hadis tau baca ruan. Wah bani tenyalakan itu nganang salafi lagu kan dia nembariku sama. Maka Syafi'i le bawa dia le atas pusat tahu nah. Imam Hambali dua no baiknya bawa pusat kanca atas pusat. Mun sebeton ta Wahabi le atas dada. Wah noak ngenang ne sunnah. Boleh sebenarnya le atas dada kanggo menurut dia benar silahkan. Ita le mazhab Syafi'i ne yakin yang terbenar le bawa dada silahkan. Ndik nembatalang sembahyang. Lagu ndak cuma gara-gara itu langsung sesetang terdengar. No to masalahnya. Ya sunat bersedekap sini si embutang no wajib soli ko iman na nabi solatlah dengan cara berdiri mun dia mampu baru pako idan tokol dia mampu kuasa tokol pada tindo mudah masalah bersedekap sunat dia bersedekap pun dia batal bahkan golongan nasi Imam Syafi'i sunat hayat dia nabat dia sunat si berat. Kemarin mulai hitam Imam Syafi'i tahu nih ingat deh le atas pusat le bawah dada tengah-tengah dada. Ingatnya si kiri ini le tengah-tengah dada. Bareh maaf si kanannya ngatur ya. Dua model Imam Syafi'i boleh le pergelangan kanggo ketean sekedi. Si dia narak dasarnya lihat tene ganceng kenung. Nah ini narak dasarnya deh. Si arak nggak dua lihat pergelangan ganca seketian kedi. Maka tetap lagu lihat tengah tau. Nah lagu ini kenyataan luwe Allahu Akbar. Nah ayolah. Dan pun lah. Arak deh. Apa tujuannya? Katanya sudah dulu. Harus setiap tegawe harus arah maksud nara dalil. Allahu Akbar miring teh. Kan itu nganang tetokol mara alif Allah. Tegak lurus. Lagu Allahu Akbar miring. Padahal dengan mudi bengkok sih dah. Yang putar ibaratnya sono mara ibarat dengan nyalip apa dana nyalip awis batik yang bangket tuh. Kena tujuan no lagu tata caranya salah deh tata caranya keliru memang harus telek bawah susu dada kiri sini arak tene sopo angin sirullah harannya nah, tiupan setannya sih harus tertutup lagu atas dasar sini wah nutup wah sini Allahu Akbar pas bawah susu dada ditulak ini temiringan malik. Kamu udah miring aja bengkok sidang butang laut. Lurus wa Allahu Akbar, pada sini ngelurusan. Yang puan nasi talunya turun. Dua si ngulu pas ini turun untuk nutup angin sirullah haram. Malah dengan si beketuk ngaji kalau tutup tadi. Anak le latifatul qalbi kan amarah tadi. Ini nutup angin sirullah. Kan dulak miring-miringan deh. Kan berdiri tegak seperti alif li lapat Allah nganda lalu kan miring apa yang pernah kata marhum dah kalah dengan nyalep regang nganda pada ngono rebuno terus sebelah tawanya kan sili ini teh marhum masih kan iya nganang alif Allah lo kenapa kok bengkok pada butang kan nah jamak-jamak dia Allahu Akbar li tengah bareh sini ngatur ya dia tulak miring-miringan terus lengan mudi tegak itu milu lurus ruang lengan mudi dia sampai kok bengkok nah jadi ini sebagian kita perhatian le waktu pada
berdiri dalam solat. Nah si terakhir nah li waktu pada butang sino ngana fa innaha yunaji rabbah. Li waktu sino itu sedang berbisik-bisik dengan Tuhan teh. Padahal syarat takbir si keempat nah itu bertakallum. Nah, padahal kan anak berbisik-bisik bertakallum, berbicara dengan Tuhan. Nah, itu butang-butang kaca nenek no. Kita pada rawas pada bahasa berbicara dengan Tuhan Allah. Lek waktu piran sino, lek waktu ta berdiri, lek saat ta membaca Al-Fatihah. Ino kadana butang lek waktu ta baca Al-Fatihah, ino waktu ta berdekatan ka Sida Allah. Yang pada ketika ta baca Al-Fatihah wah itu ta mali alam mulk, alam malakut, alam tenang wah ino le afal Allah tawata. Yang pada sebut kenang Al-Fatihah ino kunci sembahyang. Niatnya jadi anak kunci sembahyang. Ya kuncinya cara membaca Al-Fatihah le dalam sholat. Karena saat berbisik-bisik dengan Sida Allah. Sehingga dia kenal hadis Imam Bukhari sino. Ketika seorang hamba sino membaca dalam sembahyangnya Bismillahirrahmanirrahim sampai waladolin balasnya jawabnya Sida Allah. Berarti mereka baca misalnya Bismillahirrahmanirrahim balasnya Sida Allah dengan firman-Nya zakaroni abdi. Ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin balasnya Sida Allah dengan firman-Nya hamidani abdi. Ar-Rahmanir-Rahim asna ala abdi. Maliki yaumiddin majadani abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in haza baina abdi wa baina wali abdi ma sa'ala. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faqala Allah Ta'ala haza li abdi wa li abdi ma yas'ala. Ini jawaban-jawaban dari Sida Allah ketika kepada membaca Al-Fatihah. Lihat waktu membaca Al-Fatihah dalam sembahyang balasnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zakaroni abdi. No kata Sida Allah sebutna ku si hambangku. Alhamdulillahirabbil alamin hamidani abdi. Pujina ku si hambangku. Ajumna ku Ar-Rahmanir-Rahim asna ala abdi. Wah datang pujian dengan hambangku tipa aku. Maliki yaumiddin majadani abdi. Beliangna ku si hambangku kata Sida Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in haza baina abdi wa baina wali abdi ma sa'ala. Ini aja antara aku kan hambangku. Nengka saat ini hambangku kena berdoa ngendang tipa aku. Sehingga bacaan ta ihdinas siratal mustaqim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jawabnya Sida Allah. Haza li abdi wa li abdi ma yas'ala. Ini aja khusus untuk hambangku. Nengka apa sih gina endang sino gingku sade ya. Yang pun Al-Fatihah arak telu hak Tuhan, hak ta berdua kanca hak temesa makhluk itu sendiri hak. Lihat dalam Al-Fatihah. Yang po ketika lihat waktu ta pada baca Al-Fatihah sini ta perhatian bacaan imam no. Yang po lihat waktu ta pada berjamaah misalnya mari sini jadi makmum kita ketika imam sino membaca Al-Fatihah makmum dek nulak baca apa-apanya. Bahkan dek dekanggo baca apa-apanya. Ketika imam sinum bacaan zahar, misalnya baru maghrib rakaat pertama, rakaat kedua baca Al-Fatihah imam, makmum dek dekanggo baca apa-apanya. Misalnya baru sudah datang Allahu Akbar, imam baru dengan baca nang kabiran walhamdulillah. Baca imam Al-Fatihah, mentelah baca iftitah. Wajib dengar bacaan imam iftitah no sunat. Beda kanggo baca al-iftitah.
Memang la salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Memang. Dia sah sembahyang sini melainkan bacaan Al-Fatihah. Berarti selapu itu wajib baca Al-Fatihah. Baik imam atau makmum atau saat tersembahyang mesak-mesak wajib baca Al-Fatihah. Lalu ketika kita berjamaah, kemudian makmum membaca Al-Fatihah. Bareh suhana selesai bacaan zahar na imam baca Al-Fatihah, baru ampu itu jadi makmum baca Al-Fatihah. Karena lewat waktu imam sino membaca Al-Fatihah saat bacaan zahar, tono ara sunat kepada jawab, ara sunat kepada balas. Yang maksud itu, pada waktu nan khutbah dia terkanggung ngeros, akhirnya sia-sia. Karena bareh ketika hatib sino mengucapkan usikum wa iyaya bitaqwallah, itu sendengar ya penjawaban teh insyaallah, jika Allah menghendaki. Nah, dia tak berjawab sebagai ruangan deh. Jawab ya. Nah, walaupun masih saat imam sino membaca Al-Fatihah, bareh selesai membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu jadi makmum sunat terbaca lengan aten teh, ndak ngadu todok batal ya. Batal sembahyang lengan aten teh. No, imam ngenang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti teh makmum rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena ino permohonan terbaik dari Pak desida Allah. Tengendeng ampun, lu setiap tengendeng ampun ndak ndek tahadirang ina amak teh. Harus tahadirang ndak jadi anak durhaka meskipun meninggal dengan tua teh. Tengendeng ampun ti panene endengang dengan tua tendah. Karena kan jadi apa-apa ni tenang ke anak inan tu doang deh. Terjadi presiden anak inangku. No, inangku doang jadi anaknya aku. Kamu doang itu wah nara orang bekas ina amat. Yang pernah permohonan terbaik dari sini tengendengan diri tejulu terus endengan dengan tua teh. Karena maaf mun tiang nyebut dengan tua apalagi nara nimbalin dengan tua ini mati tiang rampek aduh batik nu merobas. Kalau nanti tiang anak tiang itu hamun nikmatin dengan tua umur 4 tahun aja tiang berdua ina amak meninggal dunia nu itu nanti tiang. Aku alhamdulillah sang ieu masih sang durhaka tiang anak tiang keras kadi. Tiang agak pagahan pada bahasa ini kerasan mata nu. Anggap mumpung si masih ibu bapaknya lah dekat surga nu deh. Ndak sia-sia yang masih hidup ibu bapak teh rapat surga nu. Aku luwe kita nemudinnya bentak-bentak dengan tua teh durhaka wah itu. Ampun anggap permohonan mah ninggal dunia sinu ngendeng ampun ti pada sida Allah, ampuna ngendeng dah dengan tua teh ampun ti pada sida Allah. Ini lek waktu imam nom baca selesai baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau bareh selesai membaca waladdallin. A'udzu billahi min zalik. Oh, jawaban dengan hati itu sunat. Lagu ndak ngadu lisan, ngadu hati. Yang pun sudah terteduh arah hikmah nende. Nah, terus selesai bacaan imam Fatihah, baru kita baca Al-Fatihah lagu agak jelapan sekedi. Baca Al-Fatihah. Maka wajib maka imam makmum wajib membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah sini ya sangat utama. Ya paling utama sebenarnya dalam sholat. Dia sebutnya sebalik desida Allah senang sab'il masani. Wa laqad atainaka sab'al minal masani wal Qur'anil 'azim. Telah kami turunkan 7 ayat sab'il masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Dengan Al-Qur'an si agung sih. Pastu sab'il masani sino ya Al-Fatihah. Karena ia tetap terbaca ulang-ulang tiap rakaat. Nah, sab'il masani menurut Syekh Utsaimin sino memang 7 ayat, lagu ayat pertamanya alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat terakhirnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah Syekh Utsaimin ini turutna si semeton Wahabi. Sehingga dia nulak ngadu bismillah ya. Lagu mun selapu ulama menang sab'il masani sino ta'awalin si ayat pertamanya
Bismillahirrahmanirrahim. Ayat terakhirnya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Namun Utsaimin pecahna ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ayat ke-6 mana? Ghairil maghdub ayat ke-7. Mulai itu dengan siratal ladzi sampai ghairil maghdub seke ayat sini ayat ke-7. Si bara Al-Qur'an sineng kawah. Ini mushaf Utsmani sekadung tenang. Kamu dia nak gangguang bismillah, dia termasuk ayat Al-Fatihah, ndak kadu Al-Qur'an sineng ke sini. Karena Al-Qur'an sineng ke sini ayat pertama Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Dasar kadun tah hadis dengan Abu Hurairah. Hadis riwayat Darul Qutni. Hadis sahih dengan syarat Imam Bukhari. Apa kata Abu Hurairah berkata? Annahu kana iza qara'a wa huwa ya'ummun nasa ibtataha bi bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Hurairah ayatum min kitabillah. Jelas hadis. Mana bahasanta dengan Abu Hurairah berkata bahwasana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila gina-gin mulayang bacaan dalam sembahyangnya. Sedangkan beliau sino kata Abu Hurairah, sedangkan baginda Nabi waktu jadi imam, berarti bacaan zahar. Maka mulayangna ngana iftataha bi bismillahirrahmanirrahim. Maka mulayangna bacaan Fatihahna si bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, ayatum min kitabillah. Bismillah sino salah sopo ayatnya dengan Al-Fatihah. No. Dua dengan Abdullah bin Abbas Arad atau Tirmizi apa? Apa na yaftatihus salatahu bi bismillahirrahmanirrahim kata Abu Hurairah. Bahwa Nabi SAW mula yang bacaan dalam sembahyangna mulayangna ya si bismillahirrahmanirrahim. Dua ayat sila sudah hadis lain masih. Apa dalam pakih sunnah sin. Lihat pakih sunnah karangan Said Sabiq juz pertama. Bagi dengan si berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim sino ngana ndekna termasuk ayat dengan Al-Fatihah, pendapat sino pendapat doib sangat lemah. Kasih tiangan no. Said Sabiq telek di dalam kitab pakih sunnah jilid pertama tahun. Doib pendapat karena kalangan para ulama salaf sino si tau na ikhtilaf enggak seke tetap bismillah sino termasuk oleh Al-Fatihah si tau bedana apakah bismillah sino zahar atau de si tembaca ya mun le mazhab Hambali bismillah sino secara mutlak baik bacaan sembahyang zahar maupun sir tetap sir si membaca bismillah mazhab Hambali. Mun mazhab Syafi'i sunat zahar le bacaan salat sino zahar, sunat sir le bacaan salat sino sir. Syafi'i. Sehingga le Saudi Arabia karena nangka ya bermazhab Hambali. Jadi bisa di Masjidil Haram misalnya si bahaji. Seolah-olah imam non dia baca bismillah, sebenarnya baca ya bismillah cuman sir. Mana misal Syekh Abdurrahman Asy-Sudais misalnya mulai Masjidil Haram ya zahar sir sih baca bismillah deh. Alhamdulillah sih kedengaran. Karena ini imam alim soalnya kan layak jadi imam Syekh Sudais ya ulama alim terus jadi imam Masjidil Haram. Imam cerdik. Ino ketika dalam Masjidil Haram. Lalu ketika dia jadi imam le Masjid Istiqlal le Jakarta nah medsos ke buka YouTube no. Agak YouTube, mereka lapuan buka YouTube no. Ketika Syekh Sudais jadi imam di Masjid Istiqlal Jakarta, zahar sih membaca Bismillah waktu baca Al-Fatihah. Anak ya imam alim, tahu na. Ketika nalek Saudi karena berbazhab Hambali sehingga sir sih membaca Bismillah waktu baca Al-Fatihah. Ketika nalek Indonesia mayoritas berbazhab Syafi'i, zahar sih membaca Bismillah. Ino yang niru ulama kelakuan kepada ulama salafus saleh. Pada misal Imam Syafi'i, wahya lalu si mayoritas bermazhab Hanafi. Jadi imam le sembahyang subuh,
Ternyata di rakaat kedua sewahan uras dengan ruku ndek nulak kunut Imam Syafi'i. Langsung dia sujud. Ketika yang imamin dengan si mayoritas bermazhab Hanafi. Sehingga terketuaan si murid wahai imam. Kan dia sudah abad kan dia kunut baru. Apa jawabannya? Kung hormatin Imam Hanafi. Nanganopun masih Imam Hambali. Ketika dia jadi imam di tempat si mayoritas bermazhab Syafi'i di salat subuh, kunut dia Imam Hambali. Padahal dia makruh kunutnya nah, subuh. Aku kunut dia. Tetegur masih si muridnya. Apa jawabannya? Kung hormatin Imam Syafi'i. No kelakuan ulama salafus saleh. Mun itu jende, mun dengan si kunut subuh bid'ah dolalah. Hai. Sugulang ta dalil sang dina dait dia tolak nah. Jelas liwat Imam Al-Hakim sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sini kunut naqtut subahi hatta farakat dunya. Riwayat Imam Al-Hakim. Di hadis Al-Arba'inna. Lagu apa ngana? Hadis maudhu. La ilaha illallah. Maudhu. Al-Hakim sini periwayat hadis sini. Ini utara Imam Syafi'i kan dalil. Nah, pun dek ini pula salafus saleh no kelakuan apa balas sudes yang ikut ulama salafus saleh. Sehingga di Saudi mazhab Hambali Basyir sini baca bismillah li al-Fatihah. Di Indonesia tahun lalu an Syafi'i Bajhar sini baca bismillah. Buka YouTube, faktanya buka YouTube. Ketika dia jadi imam di Masjid Istiqlal kan jelas benarnya. Jelas deh. Nah, lagu ba dek na masalah mun dek ngangguang bismillah lagu sida atau masalah. Laun bermakmum sida jadi imam dia dengan si ndek membaca bismillah li al-Fatihahna maka sida si bermazhab Syafi'i sing ngangguang bismillah, mazhab Hambali ngangguang bismillah batal sembahyang dah. Lagu mun ya berjamaah dia jadi imam ni makmum sah sembahyang dia kan makruh di dalam bid'ah kan. Makruh lagu sah ya. Namun dia ndak pilihan imam, ndak kedaka dia jadi kadus, jadi kepala, ndak ketuk ketik berjumaat. Masalah keyakinan lain urusannya barang pemerintahan. Masalah dunia jadi pemerintah jaga amanah. Lagu ndak keyakinan ketuk ketik milu, luwe kepala manuang guna. Kan terhormati nak gua milu. Wahabi seminggu, ndik na Wahabi seminggu. Luwe termasuk kepala kamilah yang begini ketegur tiang masih. Masalah etikat darah urusannya barang dunia pemerintahan darah. Dunia ya cada dunia, jaga aman, tenang, tentram masyarakat. No, susah lah nanti nantinya laun arak si agama Hindu, agama Buddha, si dia jadi kadus mati seminggu dah Hindu, seminggu dah Buddha, seminggu di Islam anjuran. Kan menghormatin yang dan ini no kena deh. Kamu dari pemerintahan cerdik, jaga aman, damainya terjaga. Masalah keyakinan ini si tegenjuk mati. Angkapa bil mauti wa izon wa bil yakinu gina. Pihak keyakinan no jadi kekayaan tah hartan tah. Karena iya jemaah tegenjau mati ndak mati dalam keraguan. Mati si keyakinan. Angka hati-hati deh. Maka saat ada berjamaah dah juga hati-hati. Yang kepolekan nasi nun dalil samping sino, ia pentingnya siaran Al-Fatihah. Ia lebih naran Al-Fatihah sini surah masih waktunya. Sekali deh. Nah, Al-Fatihah sini ya surah paling agung. Surah paling utama. Ya sino lebih agung, lebih mulia dengan suratul Ikhlas. Seperhatikan suratul Ikhlas doang. Surat Ikhlas itu memang surah agung. Surat yang sangat besar, boleh. Sehingga nilainya sekali membaca kul huwallahu ahad, nilainya sepertiga Al-Quran, berarti 10 juz. Baca 3 kali baru nak telur sejuz. Karena isi enggak sekek di Al-Quran si telusin tauhid doang. Lagi mudah Al-Fatihah sekali terbaca ya selapu Al-Quran notama. Karena selapu isi Al-Quran tama dalam Al-Fatihah. Maka yang terbanding-bandingkan sino lebih agungan, lebih belian surah Al-Fatihah daripada suratul Ikhlas.
Yang pokoknya ya pilihnya si para ulama. Deh, ulama no nang menarak ninggal ya si mewakili sebenarnya. Kanggo membaca tolong sejus silahkan mau bagus sih no. Lalu mau kuasa. Karena ya suratul Fatihah ini ya ummul Quran. Ummul Quran ya inana dengan Al-Quran. Ummul kitab ya inana dengan kitab. Sab'il masani enggak-enggakna ayat Al-Quran si terbaca berulang-ulang lihat tiap rakaat salat. Enggak. Sab'il masani doang si Al-Fatihah sini. Bahkan keistimewaan dengan Al-Fatihah sini selain dengan bismillah sini dengan alhamdulillah pitu nabi nerima ya sini. Alhamdulillahirabbil alamin ayat sini si nerima ya Nabi Adam alaihissalam. Ar-Rahmanir Rahim si nerima ayat sini Nabi Ibrahim alaihissalam. Malik Yaumiddin ayat sini si nerima ya Nabi Daud alaihissalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in si nerima ayat sini Nabi Sulaiman alaihissalam. Ihdinas syiratal mustaqim ayat sini terima nasi Nabi Zakaria alaihissalam. Syiratal ladzina an'amta alaihim setengah nasi ini terima nasi Nabi Isa alaihissalam. Telanjutan si ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Ini terima si junjungan ta baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pitu Nabi nerima yang pun istimewa. Padahal ada sembahyang 5 waktu karena syariat Nabi sebelumnya. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, Nabi Isa, Nabi Musa. Kan baru maghrib berarti Nabi Musa, Isa nerima. Nangka Isa Nabi Musa be syariat si himpun nalek syariat Nabi entah. Menopun Al-Fatihah sini. Ya keistimewaan Nabi entah sahih enggak ya jadi pembuka le Al-Qur'an. Yang benar Al-Fatihah. Yang punah surah sini si mewakili Al-Quran no. Yang punah dengan meninggal dunia sampai dan bau terlalu sejus baca cukup Al-Fatihah. Cukup Al-Fatihah menghimpun 30 juz dah. Lagu ketika ada pada ngirim Al-Fatihah itu yang tekan sini bembenan deh. Betul tiang le jemaah nak kena kuat benar. Dia dula nurut-nurutan ngenang bisirril Fatihah. Cukup wah Al-Fatihah. Kumbena mun secara lugah doang, secara bahasa. Luwe dengan tentang ya. Bisirril dengan sir Fatihah. Lagu bisirril Fatihah. Auzubillah bismillah alhamdulillah. Zahar sih baca. Kan sida ngenang sir. Mun secara bahasa sir berarti ndek na zahar. Luwe nang bisirril Fatihah, zahar sih baca Fatihah. Kan jalah hang ongkat dan deh. Secara ilmu balaghah lugah bahasa. Lagu mun secara keilmuan beda ya. Sir le ilmu doang, syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Kembali kepada kita awak, ate, tubuh, sir. Apa sir no? Apa yang sir? Rahasia rad. Ilmu penang bisirril Fatihah dengan makna doang nang kebaca si darah qiraah tadi. Dia nang baca si sir de. Bisirril Fatihah ba dengan sir Fatihah. Ketua nang dengan nang bisirril Fatihah, sir Fatihah ngono. Kan ini sulit dengan nang baca secara sir. Menang-menang baca secara sir kan dengan rawas baca ya bismillah bisirril Fatihah, auzubillah bismillah alhamdulillah kan tanggung kata. Lalu mau tengadu ilmu keilmuan bisir dengan rahasia Al-Fatihah. Rahasia awal-awal rahasia Al-Fatihah kembali tipa ita. Kita patulah. Sekedik-kedik lapuk dan deh. Di sana awalnya bismillahirrahmanirrahim. Bismillah nama kepada kita. Ar-Rahman utak kepada kita. Ar-Rahim nikmat kepada kita. Waladdallin jantung kepada kita. Ule tipa ita. Lihat yang rinci, ala gue rinci lapuk. Nanti cukup sih noah sekedik-kedik. Ini banyak arsir Fatihah kembali tipa ita. Masa ini kita kirim tipa mait, no? Apa kita kirim? Pahala bacaan Al-Fatihah
Yang pun sunatang itu si sebagian ulama no, mana-mana ketika kita berdoa kepada baca sekurang-kurangnya Allahumma ja'al sawaba ma qara'nahu ilah muna mama ha ilah muna mina hum ilah muna luwe lebih dengan dua. Maknanya apa? Ya Allah, sampeang pahala apa si kerja baca sini tipa saya. Siapa yang ngirim Fatihah? Beti pada ngirim. Aina berpira nasi dengan buik si dengan dangin deh. Godoh dengan pira buik wah. Biar nang ngisi sinjau dengan biar nang ngirim Fatihah. Hah? Tuan nang ngirimnya. Astaga. Pusak dalam deh. Munda nyembelih wah uli ang denya wana. Ano, begorok bang may angan denya mati dengan deh. Bahaya deh. Nah, kalau setelah gua sadeng-adeng deh. Adeng-adeng si terakhirna intina li al-Fatihah sino karena ia salat makna secara bahasa lughahna ad-doa, doa. Jadi salah satu tempat doa dalam sembahyang sino li waktun tembaca al-Fatihah. Beya ihdinas siratal mustaqim. Ini tengendeng jalan si lurus. Jalan tipa surga no. Lurus no ya sekat deh. Sulit telurus. Coba tengarawas doang jujur no berat. Kedak misalnya yang ngarawas sini tiang nungkulang atau bet tiang. Tok dia tiang nungkulang deh. Tiang no jadi tiang nungkulang. Selaput dah. Itu no diri. Karena dia tahu itu dengan, ya ampun sekat lurus tuh. Karena sekat lurus itu, ya ampun pitu olas sekali, sekurang-kurangnya teendeng ya tipak di sida Allah. Kan si wajib 5 waktu pitu olas rakaat. Selama pitu olas rakaat, pitu olas sekali itu baca Al-Fatihah. Selalu tenang ya Allah, biang kaji lurus. Ya yang selurus, lurus doang. Ya buat tak berusaha deh, angkat selesai sholat sembahyang, kita berusaha lurus, akik lurus di pak surga, na lurus iman no, mun wah lurus iman ta, lurus atenta, mun wah lurus atenta, lurus todok no. Lalu kuncinya lisan. Mun wah lurus seteluna, lurus anggotanya otomatis wah, ngikut deh. Lagu si pertama lurus todok, lurus dulu. Yang apa kena baginda Nabi SAW bersabda, la yastaqimu imanuhu hatta yastaqimu qalbuhu. La yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Mara basanta. Dek na lurus iman daripada dengan waktu sebaginda Nabi. Dek na lurus iman daripada sehingga na lurus dulu atenda dengan itu. Dek nagi lurus atenda pada sehingga na lurus dulu todok ucapan lisan. Berarti kunci todok nende. Muna lurus ate. Lurus ate lurus iman. Lurus iman lombok tipak surga. Mudah terjebut lombok sekat. Sulit lombok. Nanti ya lolat lagan surga no lombok lolat. Karena ia singkat lagu luwe godaan. Kasih pertama kita berusaha no, jujur deh. Pesan terakhir selapu telengan guru almarhum le seke jauh ilmu no selamat kita. Kedaka nenggak sekedi ilmu arak seke sini sampai tetipak surga. Dalam ilmu telue ilmu telagu si seke sini dan arak dia tegemu sampai tipak surga. Apa kenana? Ilmu jujur. Jujur sekuat dari ulama muntel ndek telurus pemuni temu munafik wah mun munafik aspalin minan nar yep bari paling bawa le api neraka karena munafik no lebih bahaya dengan kafir nyata kita teh di tebarang musuh dan kafir lagu munafik barang kita kumpul ngaji bareng berjamaah bareng, bermasyarakat bareng. Nuh, yang penaran istilah musuh dalam selimut dengan munafik. Karena sih kehati-hatiin deh. Maka
kita belajar jujur. Insyaallah munuah jujur, lombok selaputnya jujur, lombok itu masuk surgana dasida Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman sejati, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, degin pada tema surga sehingga daripada beriman. Mudah-mudahan kunci dengan iman ucapan dan wallahu a'lam bissawab. Waktu lebih dengan tempo ini sejam lebih. Siapa deh? Lebih sejam. Lagu ndara pertanyaan. Munara cukup seke. Si pertama ya, ndik harus tak kena jengkang, perkiraan si meyakinkan kan. Terkira ya sejengkal cukup wah. Tidak perlu nunduk jengkal salah. Ndik perkira ya ukuran sejengkal. Kan jelas Imam Syafi'i, mun mazhab Syafi'i lebih sengaja lebih hang sejengkal batal. Mundurang kalau dia kurang sejengkal lanjutang darah ujur batal sembahyang. Lek mazhab Syafi'i tanya nyebut lain deh. Mungkin sama tuan talin pendapat silahkan. Lek mazhab Syafi'i sini bagi dengan memeh. Mau dengan ini 4 jari deh. Nah sedangkan kali takbir kena di sini. Yarfa'u yadaihi. Ingat yarfa'u yadaihi enggak dua lek hadisnya Bukhari kan cuma Muslim. Si pertama lek Bukhari yarfa'u dua Allah sah. Si kedua tekan sekedik sehingga ujung-ujung sini sejajar kanca ujung 2 jari. Nah, Allah. Nah, ini beda dasar nih wallahu alam ditantau nih. Dia yang banding yang salah lagu wallahu alam. Atau nah, ini wallahu alam. Syarat enggak dua deh. Cuman kanca lagu cuman Imam Syafi'i gabungnya 2 hadis sehingga membentuk punggungnya sejajar dengan kedua bahu, ibu jarina menyentuh bawah ujung telingahnya, terus ini sejajar kanca ujung daun telinganya. Yang gabung 2 hadis Imam Syafi'i. Lagu maksudnya wallahu a'lam deh. Dia yang banding yang salah apa? Munasan arah alasan wallahu a'lam bisawab. Allah a'lam. Cukup deh. Waktu sejam lewat aja deh. Tiang sengaja balasnya karena mau telat jemput tiang tiang lebihan waktu kata tiang deh bawa lalu alam wah seimbang nanti waktu beli sini waktu isya kirana sampai tel masalah tadi malam ini deh kurang lebihnya tiang mohon maaf ya sindikman kepada akhirin seperti mana biasa sila juluk kepada hadihang pahala bacaan Al-Fatihah tipa selapu gurunta subah ngajar ita mudah-mudahan jadi ingat kepada tipa gurunta deh Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya si kedua na tipa jamaah tandeh mana si 2 mingguan si wahliwat papu ina indah deh papu indah kadang si mana mungkin sih ada deh meninggal dunia meninggal dunia tiang endang lek pada jamaah pada sekali abil khusus kepada hadihang pahala bacaan Al-Fatihah tipa jamaah tertinggal dunia mana deh mudah-mudahan dengan berkat kiriman pahala bacaan Al-Fatihah tersampaiang pahala sida-sida Allah mudah-mudahan sino jari maghfirah sekaligus sebagai penambah nikmat di alam kuburnya deh sila Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Si terakhirnya tipa diri te masing-masing, tipa ibu bapak ta semeton jarinta kaum muslimin muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Ya kurang lebihnya tiang mohon maaf. Akhirul kalam, tiang akhiri dengan ucapan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil